Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas lagi materi mengenai TPS, masih mengenai penarikan kesimpulan semua dan sebagian, ya. Nah, tapi hari ini kita akan fokus pada konversi kata semua, gitu ya. Nah, ini penting karena banyak soal-soal UTBK mengenai penarikan kesimpulan yang ternyata kalau kita menggunakan rumus 1 dan rumus 2 yang telah kita bahas, itu tidak bisa menjawab pertanyaan, gitu ya. Nah, dengan menggunakan konsep seperti ini, gitu ya, insya Allah soal-soal seperti itu bisa dijawab, ya. Nah, kita lihat dulu maksudnya apa. Jadi, kalau ada kata semua, maka kita bisa ganti dengan jika maka. Nah, kalau dalam ilmu logika matematika, ya, ini menjadi P, maka Q, gitu ya. Nah, kaki. Nah, contohnya misalkan semua pelaut adalah perenang. Maka ini bisa kita ganti dengan jika ada pelaut, maka dia adalah perenang. Nah, maksudnya gini, kalau misalkan ada P maka Q, maka si Q ini, ya, si Q ini, ya, si Q ini, dia merupakan syarat, ya, syarat terbentuknya P, ya, syarat terbentuknya P. Nah, contohnya misalkan kalau soal ini, misalkan jika ada pelaut, maka dia adalah perenang, maka si perenang ini, ya, merupakan syarat, ya, merupakan syarat terbentuknya pelaut, ya, syarat terbentuknya pelaut. Jadi kalau misalkan dia bukan perenang, maka dia bukan pelaut, dan ini selaras dengan ilmu logika matematika, ya. Jadi jika ada P maka Q, ya, maka ini ekivalen dengan negasi Q, maka negasi P, gitu ya. Nah, jadi kalau bukan perenang, maka dia bukan pelaut, gitu ya. Nah, itu konsep pertama yang harus kalian pahami. Mudah-mudahan paham, ya. Nah, terus yang kedua, kalian harus paham konsep dan atau, ya. Contohnya misalkan gini, ya. Semua candi bergapura dan menjulang. Nah, ini kan kalimat semua, ya. Bisa kita ganti dengan kalimat jika ada candi, maka dia bergapura dan menjulang, gitu ya. Nah, bergapura dan menjulang ini merupakan syarat terbentuknya candi, gitu ya. Nah, bedanya kalau menggunakan kata dan, ya, kalau menggunakan kata dan, maka dua syarat ini harus dipenuhi. Nah, kalau salah satu syarat saja tidak dipenuhi, misalnya dia hanya bergapura saja, ya, atau menjulang saja, gitu ya, maka candi tersebut tidak akan terbentuk, gitu ya. Nah, itu perbedaan kata dan. Nah, berbeda dengan atau, ya. Berbeda dengan atau. Misalkan yang dua, semua toko di blok A menjual parfum atau buku. Nah, ini bisa kita ganti dengan jika ada toko di blok A, maka menjual parfum atau buku. Nah, ini menggunakan kata atau. Nah, berbeda dengan kata dan, kata atau ini salah satu syarat saja dipenuhi, maka dia akan terbentuk toko di blok A, gitu ya. Jadi tidak usah dua-duanya, ya. Jadi kalau dan harus dua-duanya dipenuhi, sedangkan kalau atau itu hanya salah satu syarat aja dipenuhi. Bisa menjual parfum saja atau buku saja. Itu ya. Jadi perbedaan antara dan atau. Mudah-mudahan bisa dipahami ya perbedaannya. Nah, untuk memahami lagi konsep penarikan kesimpulan yang sudah kita bahas, ya, kita lihat contoh satu. Ini soal senam PTN tahun 2010, ya, kita baca. Semua tenda beratap dan tinggi, ya. Nah, jadi ingat ya. Jadi semua tenda beratap dan tinggi di sini menggunakan kata dan, ya, menggunakan kata dan, ya. Nah, jadi beratap dan tinggi ini merupakan syarat terbentuknya suatu tenda. Jadi dua-duanya harus dipenuhi, gitu ya. Nah, ternyata yang kedua, Andi berada di tempat yang tidak beratap dan tidak tinggi, gitu ya. Nah, ini teman-teman nggak usah bingung. Di sini ada semua, tahu-tahu ada kata Andi, gitu ya. Nah, ini tinggal kita gunakan konsep yang tadi, ya. Jadi syarat terbentuknya tenda itu harus beratap dan tinggi. Nah, ternyata dia dua-duanya tidak dipenuhi, ya. Tidak beratap dan tidak tinggi. Maka terbentuk tenda tidak. Nah, berarti tidak terbentuk tenda. Nah, berarti kesimpulannya si Andi ini berada di bukan tenda. Ya. Berarti Andi berada di bukan tenda. Berarti jawabannya yang C, gitu ya. Ya, mudah-mudahan paham ya.
Oke, ini mudah kok ya. Nah, kita berarti lagi nih, contoh 2, ya, SNMPTN 2010. Semua pohon bercabang dan berakar. Nah, ingat ya, di sini syarat sebuah pohon, dia harus terpenuhi 2 syarat ya, karena dia menggunakan kata dan. Ya. Nah, kita baca lagi. Tanaman A berakar tapi tidak bercabang. Nah, ternyata ada satu syarat yang nggak dipenuhi, yaitu tidak bercabang. Nah, maka syarat pohon ini akhirnya tidak terbentuk, gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya tanaman A ini bukan pohon. Ya. Tanaman A ini bukan pohon. Berarti jawabannya yang mana? Nah, yang E ya. Tanaman A bukan pohon, meskipun berakar. Berarti jawabannya yang E. Nah, teman-teman jangan bingung dengan opsi jawaban D ya. Nah, mungkin ini agak terkecoh sedikit ya. Tanaman A adalah bukan pohon bercabang. Nah, ini ingat ya, ini satu kalimat ya, bukan pohon bercabang. Jadi, artinya kan tetap aja tanaman A itu adalah suatu pohon, cuma pohonnya tidak bercabang gitu ya. Jadi jangan dilihat bukan pohonnya, tapi ini memang satu kalimat, bukan pohon bercabang ya. Seperti misalnya Andi adalah bukan siswa nakal misalkan. Berarti kan Andi itu tetap siswa, tapi siswanya yang tidak nakal gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya perbedaan D sama E gitu ya. Nah, ini ada contoh lagi ya. Contoh 3 SNMPTN 2010 ya. Jadi bila naik kereta api harus membayar kontan atau memakai tiket abonemen. Nah, di sini ingat ya menggunakan kata atau sekarang. Nah, kalau menggunakan kata atau, maka salah satu syarat aja dipenuhi, maka dia naik kereta gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kita baca lagi, ternyata Badu naik kereta api, padahal tidak membayar kontan. Nah, ini betul pernyataannya ya, karena meskipun Badu tidak membayar kontan gitu ya, tidak membayar kontan, ya pasti Badu ini, kalau dia naik kereta api gitu ya, kalau dia naik kereta api, pasti salah satunya dia memakai tiket abonemen gitu ya, meskipun dia tidak membayar kontan. Jadi kesimpulannya Badu ini naik kereta api dengan memakai tiket abonemen, gitu ya. Berarti jawabannya yang C ya. Badu membayar dengan tiket abonemen. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya contoh 3 ini. Nanti kita lihat contoh selanjutnya. Nah, ini contoh terakhir gitu ya. SNMPTN 2013 ya. Jadi, ketika berada di ruangan B atau C, semua orang menggunakan kipas angin. Nah, kita balik dulu kalimatnya ya, jadi semuanya di depan, gitu ya. Jadi kita balik aja, jadi kayak gini. Ya, jadi semua orang menggunakan kipas angin ketika berada di ruangan B atau C. Nah, di sini kita menggunakan kata atau ya. Ingat ya, kata atau ini salah satu syarat aja dipenuhi gitu ya. Bisa di ruangan B atau C, maka syarat menggunakan kipas angin ini akan terbentuk gitu ya. Nah, kita lihat ternyata Alex belajar di ruangan B. Nah, berarti syarat ini terpenuhi ya di ruangan B. Maka akan terbentuk ini menggunakan kipas angin. Berarti yang mana? Berarti Alex menggunakan kipas angin. Berarti jawabannya yang A gitu ya. Oke, mudah-mudahan dari keempat contoh ini kalian bisa lebih memahami ya pengambilan kesimpulan semua ya, dengan yang tidak termasuk bentuk 1 atau rumus 1 dan rumus 2 ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.